Hai guys, saya Ricardo dari tamcafe.com dan ini adalah video tutorial seri XHTML dan CSS. Sekarang kita sudah berada pada bagian keempat atau bagian akhir dari layout web sederhana. Bagi kamu yang ketinggalan, silahkan lihat video bagian pertama, kedua, dan ketiga dari layout web sederhana. Ya oke, kita lanjutkan. Nah sekarang kita hilangkan juga garis bawah pada tag A. Pada tanda pagar menu ULLIA nya kita tambahkan properti text decoration dengan nilai none. Bila kita coba save dan refresh, ya garis bawah pada tag A sudah hilang. Nah sekarang kita tambahkan efek hover pada menunya. Kita buatkan selektor baru pada tag A, tanda pagar menu, spasi UL, spasi LI, spasi A. Tapi kali ini kita berikan selektor pseudo hover pada tag A nya. Lalu kita berikan properti background color dengan nilai tanda pagar 000 untuk warna hitam. Dan karena warna backgroundnya hitam, maka kita buatkan warna teksnya menjadi putih dengan memberikan properti color dengan nilai tanda pagar FFF untuk warna putih. Ya oke, bila kita coba save dan refresh, ya bila kita dekatkan mouse pada listnya, maka kita mendapatkan efek hover dengan background hitam dan warna teks putih. Ya mungkin agar lebih serasi kita buatkan warna teks hitam pada tag A nya. Ya pada selektor tanda pagar menu ULLIA nya kita tambahkan properti color dengan nilai tanda pagar 000 untuk warna hitam. Oke, bila kita coba save dan refresh, ya warna teks hyperlink nya sudah berwarna hitam. Ya warna ini lebih cocok untuk efek hover pada menunya. Oke, sekarang kita berikan jarak antara area menu dengan area main. Kita buatkan selektor tanda pagar menu di atas selektor tanda pagar menu UL. Ini artinya kita menyeleksi elemen HTML yang memiliki atribut ID menu, berarti kita sedang menyeleksi div ID menu ini. Lalu kita tambahkan properti margin bottom dengan nilai 10 pixel. Oh ya, karena tanda pagar menu dan tanda pagar header memiliki properti dan nilai yang sama, kita bisa satukan penulisannya pada selektor tanda pagar header. Kita tambahkan koma, lalu kita tambahkan selektor tanda pagar menu. Oke, bila kita coba save dan refresh, ya kita sudah memberikan jarak antara menu dan mainnya. Oke, kita telah selesai pada menu dan sekarang kita pindah pada area main. Nah, di sini rencananya kita akan membagi dua area dari main. Pertama ada area konten dan kedua ada area site. Lebar dari area main sama dengan lebar dari halaman web, yakni 960 pixel. Sekarang kita bagi dua lebar dari area main ini, dimana nantinya lebar konten lebih panjang daripada lebar site. Oke, pada file stylenya kita buatkan selektor baru, tanda pagar main, spasi, tanda pagar konten. Ya, ini artinya kita menyeleksi elemen HTML yang memiliki atribut ID konten, yakni div ID konten, dimana elemen tersebut berada di dalam elemen yang memiliki atribut ID main, yakni div ID main. Oke, kita berikan properti width dengan nilai, ya kita buatkan saja 700 pixel, dan mungkin kita berikan juga properti bantuan. Kali ini kita gunakan properti background color dengan nilai red. Oke, kita copy saja selektor ini dan kita buatkan selektor baru lagi di bawahnya, dan kali ini kita menyeleksi elemen HTML yang memiliki atribut ID site, yakni div ID site. Untuk widthnya kita berikan 260 pixel. Nilai ini didapat dari lebar halaman web 960 pixel dikurang lebar div ID konten 700 pixel, ya 260 pixel. Oke, untuk properti bantuan background colornya kita berikan nilai green. Bila kita coba save dan refresh, ya merah adalah area konten dan hijau adalah area site. Oke, selanjutnya konten dan site-nya akan kita tampilkan sebaris sama seperti pada menu sebelumnya. Pada selektor tanda pagar main tanda pagar konten kita berikan properti float dengan nilai left. Dan pada selektor tanda pagar main tanda pagar site kita berikan properti float dengan nilai right. Bila kita coba save dan refresh, ya di sini konten dan site sudah ditampilkan sebaris. Nah sekarang kita berikan jarak antara teks dengan sisi-sisi div-nya. Pada selektor tanda pagar main tanda pagar konten kita tambahkan properti padding dengan nilai 10 pixel. Ini artinya kita memberikan jarak sebesar 10 pixel antara teks dengan sisi-sisi yang ada pada div ID konten. Oke, sekarang kita lakukan hal yang sama pada selektor
tanda pagar main, tanda pagar site. Ya, bila kita coba save dan refresh, ya kita sudah mendapatkan jarak antara teks dengan sisi-sisi div-nya. Tapi susunan elemennya menjadi rusak di sini, guys. Ya, karena di sini div ID footer diletakkan sebaris dengan div ID content dan div ID site diletakkan pada baris baru di bawahnya. Ya, hal ini disebabkan karena kita belum menormalkan pemakaian float pada div ID content dan div ID site-nya. Oke, pada file style-nya di sini kita buatkan selektor baru titik clear boot dan kita berikan property clear dengan nilai boot. Lalu kita normalkan pemakaian float-nya dengan memberikan satu div baru di antara elemen yang terkena float dengan elemen yang tidak ingin terkena float. Oke, selanjutnya kita berikan atribut class dengan nilai clear boot. Ya, kita menggunakan clear boot dikarenakan di sini kita menggunakan float left dan float right pada saat yang bersamaan. Oke, bila kita coba save dan refresh, ya div ID footer telah diletakkan di bawah div ID main sama seperti posisi sebelumnya. Nah, sekarang kita akan perbaiki akibat dari pemberian padding pada div ID content dan div ID site. Ya, seperti yang kita ketahui, lebar div ID content adalah 700 pixel dan lebar div ID site adalah 260 pixel. Bila sekarang kita periksa elemennya, klik kanan pada area div ID content ini, lalu pilih periksa atau inspect elemen. Ya, bila saya arahkan mouse pada div ID content yang ada di editor Google Chrome di bawah ini, maka di atas ada informasi lebar div ID content sekarang menjadi 720 pixel dan tinggi 37 pixel. Dan bila kita lakukan hal yang sama pada div ID site, maka di sini ada informasi lebar div ID site sekarang menjadi 280 pixel dan tinggi 37 pixel. Nah, ternyata pemberian padding pada div ID content dan div ID site mengakibatkan penambahan 20 pixel pada lebar div-nya. Rinciannya adalah 10 pixel dari sisi kiri dan 10 pixel dari sisi kanan. Nah, ini berarti total dari div ID content dan div ID set sekarang menjadi 1000 pixel. Sementara lebar dari halaman web kita adalah 960 pixel. Hal inilah yang menyebabkan div ID site diletakkan pada baris baru di bawah div ID content. Nah, agar total lebar div ID content dan div ID site tidak melebihi batas lebar dari halaman web kita, maka sekarang kita kurangkan lebar dari div ID content dan div ID site sebesar 20 pixel. Pada selektor tanda pagar main tanda pagar konten, lebarnya menjadi 700 pixel dikurang 20 pixel sama dengan 680 pixel. Pada selektor tanda pagar main tanda pagar site, lebarnya menjadi 260 pixel dikurang 20 pixel sama dengan 240 pixel. Sekarang bila kita coba save dan refresh browser, ya div ID content dan div ID site sudah ditampilkan sebaris. Oke, sekarang kita hapus properti background color pada div ID content dan div ID site. Kita sudah tidak membutuhkannya lagi, guys. Dan bila kita coba sekali lagi save dan refresh, ya halaman web kita sudah hampir jadi. Nah, sekarang kita pisahkan area content dan area site dengan sebuah border. Ya, kita lakukan dengan cara memberikan properti border left pada div ID site dengan nilai 1 pixel solid tanda pagar 000. Bila kita coba save dan refresh, ya kita sudah mendapatkan border pemisahnya. Ya, tapi sekarang susunan elemennya sudah kembali rusak. Ya, sama dengan penggunaan padding sebelumnya, penggunaan border juga mempengaruhi lebar dari elemen. Bila kita periksa kembali div ID site, maka di sini div ID site sudah menjadi 261 pixel, kelebihan 1 pixel dari lebar sebelumnya. Oke, langsung saja kita kurangkan lebar dari div ID site-nya. Pada selektor tanda pagar main tanda pagar site, lebarnya sekarang menjadi 240 pixel dikurang 1 pixel sama dengan 239 pixel. Bila kita coba save dan refresh, ya sekarang susunan elemennya sudah kembali seperti semula. Oke, sekarang kita hilangkan jarak antara menu dengan mainnya agar bordernya menempel pada border menu ini. Ya, kita lakukan dengan cara menghilangkan saja selektor tanda pagar menu ini. Dan bila kita coba sekali lagi save, refresh browser, ya border div ID site sudah menempel pada border menu. Nah, pada area bagian tepi ini tampilannya akan bersifat tetap atau statis. Jadi bila kita berpindah-pindah halaman pada website, maka tampilan bagian tepi ini akan tetap sama. Oleh karena itu, kita tetapkan nilai tinggi minimum pada div ID site ini sebagai tinggi minimum area main kita.
Pada selektor tanda pagar main, tanda pagar site, kita tambahkan properti min height. Dengan nilai kita buat saja di sini 300 pixel. Oke, bila kita coba save dan refresh, ya area main kita sekarang berubah tingginya menjadi 300 pixel. Ya, ini adalah tinggi minimum area main kita. Oke, sekarang kita pindah ke area footer. Pada file stylenya kita buatkan selektor baru, tanda pagar footer. Lalu kita gunakan properti background color dengan nilai tanda pagar 000. Dan karena warna backgroundnya hitam, maka kita rubah warna teksnya menjadi putih biar nanti bisa kelihatan, guys. Kita tambahkan properti color dengan nilai tanda pagar FFF. Oke, terakhir kita berikan juga padding agar ada batas antara teks dengan sisi-sisi div-nya. Oke, kita tambahkan properti padding dengan nilai kita buat saja 10 pixel. Bila kita coba save dan refresh, ya di sini area footer sudah mendapatkan warna background hitam, teks putih, dan padding sebesar 10 pixel. Ya, layout web sederhana kita sudah jadi, guys. Ya, beginilah cara kita membuat layout dari halaman web. Dan terakhir mungkin kita buatkan 3 halaman lagi untuk halaman profil, portfolio, dan kontak. Oke, kita buatkan file baru, file, new. Kita copy saja isi dari file index HTML ini. Lalu kita pastekan ke file baru ini. Dan kita lakukan sedikit modifikasi di sini. Pada tag title-nya kita rubah saja menjadi profil. Lalu kita simpan filenya dan kita beri nama profil.html. Ya, nama filenya harus sama dengan nama yang sudah kita nyatakan pada atribut href pada index.html ini. Oke, kita lakukan hal yang sama untuk portfolio, file, new, copy, paste, ganti title-nya dengan portfolio, file, save, dan kita beri nama portfolio.html. Dan untuk kontak, file, new, copy, paste, ganti title-nya dengan kontak, file, save, dan kita beri nama kontak.html. Oke, sekarang kita sudah memiliki 4 halaman web di sini. Dan bila kita coba refresh browser, ya kita klik link navigasi halaman pada salah satu list menunya, dan ya kita sudah berpindah halaman web di sini, guys. Ya, kamu bisa lihat teks pada title halamannya berubah sesuai dengan nama halamannya. Ya, agar user lebih bisa mengerti dia sekarang berada pada halaman yang mana, guys, kita berikan efek tambahan pada menunya. Ya, pada file stylenya di bawah selektor tanda pagar menu ULLIA hover ini kita buatkan selektor baru, tanda pagar menu ULLIA selected. Nah, selektor ini artinya kita menyeleksi tag A yang memiliki atribut kelas dengan nilai selected. Dan apabila ketemu, kita berikan properti background color dengan nilai tanda pagar 000 untuk warna hitam. Dan karena warna backgroundnya hitam, maka kita buatkan warna teksnya menjadi putih dengan memberikan properti color dan nilainya adalah tanda pagar FFF. Jadi apabila tag A pada menu tidak memiliki atribut kelas dengan nilai selected, maka tidak akan mendapatkan style ini. Oh ya, karena nama properti dan nilainya sama dengan tanda pagar menu ULLIA hover ini, jadi kita satukan saja penulisan selektornya dengan memberi tanda koma sebagai pemisah selektornya. Oke, sekarang kita terapkan selektornya pada halaman webnya, pada file index.html, tepatnya pada atribut href yang mengarahkan ke halaman indeks ini. Kita tambahkan atribut class dengan nilai selected. Nah, ini artinya apabila browser sedang menunjukkan halaman indeks atau sedang aktif pada halaman beranda, maka tag A pada beranda akan ditambahkan warna background hitam dan warna teks putih. Oke, kita lakukan hal yang sama pada file profil, portfolio, dan kontak. Untuk file profil, pada pilihan menu profilnya kita tambahkan atribut class selected, kemudian kita save filenya. Untuk file portfolio, pada pilihan menu portfolionya kita tambahkan atribut class selected,
save filenya, dan terakhir untuk file kontak pada pilihan menu kontaknya kita tambahkan atribut class selected dan kita save juga filenya. Oke, bila kita coba langsung saja kita refresh browsernya, dan bila kita coba link halaman profil, ya menulis profil telah ditambahkan background warna hitam yang menunjukkan halaman profil sedang aktif. Ya, hal yang sama juga kita dapatkan bila kita coba link halaman yang lainnya. Ya, sekarang menu kita sudah lebih bersahabat dengan user guys. Oke, sekarang kita coba untuk mengisi konten hanya pada halaman indeks atau berandanya saja. Nanti di sana kamu coba sendiri untuk mengisi konten halaman profil, portfolio, dan kontaknya. Oke, di sini kita tambahkan tag heading 1 pada area konten. Dan kita beri teks judul artikel. Lalu kita berikan beberapa paragraf di sini dan kita bisa gunakan teks dari lorem ipsum untuk sementara mengisi teks pada masing-masing paragrafnya. Oke, bila kita coba save dan refresh, ya di sini kita sudah punya judul artikel dan 2 paragraf pada halaman beranda. Dan mungkin kita berikan sedikit jarak antara paragrafnya. Ya, ini disebabkan karena pemberian margin 0 pada seluruh elemen oleh selektor tanda bintang ini. Oke, di sini kita buatkan selektor P dan kita berikan properti margin dengan nilai 10 pixel 0. Ya, ini artinya kita hanya memberikan jarak atas dan bawah antara paragrafnya. Nah, selektor P ini menunjukkan bahwa elemen P tidak mengikuti peraturan pada selektor tanda bintang ini. Ya, karena kita sudah menyatakan properti margin dengan nilai yang sudah kita definisikan sendiri pada elemen P. Jadi semua tag P pada halaman web akan mendapatkan nilai margin 10 pixel untuk sisi atas dan bawahnya. Ya, kamu bisa melakukan hal yang serupa untuk elemen-elemen lain yang tidak ingin mengikuti peraturan selektor tanda bintang ini. Oke, bila kita coba save dan refresh, ya di sini kita sudah mendapatkan jarak antara paragrafnya. Ya, saya hampir lupa guys, pada bagian awal saya janji untuk menunjukkan bagaimana menghubungkan file lain di luar file style.css. Oke, misalnya dalam div id site ini saya buatkan satu div baru, lalu saya beri atribut class dengan nilai iklan. Nah, rencananya kita akan membuatkan gambar background pada div class iklan ini. Oke, pada folder website saya kita tambahkan folder baru dengan nama images. Kemudian kita letakkan sebuah gambar di dalamnya. Ya, di sini saya meletakkan gambar dengan nama iklan.jpg. Ya, kamu bisa menggunakan gambar yang lain di sana guys. Dan sekarang kita ke file style.css. Di sini kita buatkan selektor titik iklan dan saya berikan properti background image dengan nilai URL buka tutup kurung biasa. Nah, di dalam buka tutup kurung biasa ini kita tambahkan 2 tanda petik ganda dan di dalamnya kita isikan lokasi tempat gambar tersebut berada. Jadi misalnya sekarang kita berada pada file style.css. Kemudian untuk menuju file gambar tersebut kita klik tombol back ini, yang artinya kita keluar dari folder style sheet. Kemudian kita masuk ke folder images, lalu kita menemukan gambarnya. Oke, pada URL-nya kita tambahkan 2 titik garis miring images garis miring dan kita ketikkan nama file gambarnya. Ya, di sini saya menggunakan nama gambar iklan.jpg. Nah, tanda titik 2 ini berarti kita keluar dari folder style sheet. Lalu kita masuk ke folder images. Kemudian kita nyatakan nama file gambar yang ingin ditautkan pada file style.css ini. Oke, terakhir kita berikan dimensi pada div class iklannya. Bila kita lihat properti pada file gambarnya, di sini ada info berapa lebar dan tinggi file gambarnya. Ya, lebarnya adalah 239 pixel dan tingginya 180 pixel. Sekarang kita samakan dimensi gambar dengan dimensi div class iklan. Oke, pada selektor titik iklan kita tambahkan properti width dengan nilai 239 pixel dan properti height dengan nilai 180 pixel. Dan untuk mengantisipasi agar tidak ada perulangan gambar pada div class iklan ini,
yang biasanya disebabkan dimensi gambar kita lebih kecil dari dimensi div kelas iklan sebagai wadahnya. Maka pada selektor titik iklannya kita tambahkan properti background repeat dengan nilai no repeat. Oke, save dan refresh browser. Ya, di sini browser sudah menampilkan gambar pada bagian tepi halaman web ini. Ya, jadi untuk menodkan file lain di luar file style.css ini, kita gunakan dua tanda titik sebagai tanda bahwa kita keluar dari folder style sheet. Oke guys, kita sudah selesai membuat layout web sederhana. Saya sudah siapkan link script HTML dan CSS-nya di bawah video ini, tepatnya di bagian deskripsi di YouTube. Ya, kamu bisa mencobanya sendiri di sana guys. Bila ada pertanyaan, email kita di berbagi@cloudfeed.com. Jauhi narkoba, jauhi korupsi, dan tetap berkarya guys. See you.